Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada an-nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-Mukarramun para alim ulama yang saya muliakan, para masyayikh dan bapak-bapak pejabat pemerintahan, terutama Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Badri, kemudian Bapak Dan Ramil Cipocok Jaya, Bapak Kapolres Cipocok Jaya, Bapak Camat Cipocok Jaya, Bapak Lurah Banjarsari, kemudian kepada Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, Pak Ammi. Saya mau tanya, di sini ada fans Roma enggak? Ada fans Soneta enggak? Fans Roma and Soneta disingkat Forza. Betul? Forza itu ada dua. Ada yang struktural, berseragam, terikat dengan aturan organisasi, dan non-struktural yang tidak berseragam. Tapi sejauh dia fans Roma, sejauh dia fans Soneta, itu namanya Forza. Paham? Paham? Kalau saya bilang Forza, tolong bilang keren, bisa? Forza! Forza! Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Forza! Hadirin hadirat, hari ini kita memperingati satu peristiwa mu'jizat Rasulullah SAW, yaitu Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Al-Masjidil Haram di kota Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kalau sekarang di Palestina. Kemudian dari sana dimi'rajkan ke ujung langit melalui lapisan langitnya ketujuh yang bernama Sidratil Muntaha. Kembali lagi ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Al-Masjidil Haram, cuma ditempuh dalam jangka waktu satu malam saja. Tujuannya apa? Ada dua. Yang pertama, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada Nabi kita betapa besarnya Allah ini, betapa besarnya ciptaan Allah ini melalui ayat-ayat kauniyah. Ayat itu ada dua, yaitu ayat kauniyah bersifat Al-Quran Al-Karim,
dan ayat kauniyah, yaitu ciptaan-ciptaan Allah. Dan kita lihat ini sendiri, termasuk diri kita sendiri. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj pertama tujuannya ditafakkur. Tahu tafakkur? Tafakkur itu memikirkan, memperhatikan ciptaan Allah sehingga kita yakin kepada Allah. Paham? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah." Renungkan, perhatikan ciptaan Allah. Jangan pikirkan Allah, kita gak sampai akal kita untuk bisa melihat Allah. Tapi untuk meyakini bahwa Allah itu ada, untuk meyakini bahwa Allah itu maha besar, maka perhatikanlah ciptaan-ciptaannya. Inilah yang namanya tafakkur. Rasulullah dibawa ke Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Laqad ra'a min ayati Rabbil Kubra. Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha, diperlihatkan surga di sana, masya Allah. Diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah menyatakan, laqad ra'a min ayatihil kubra. Nabi Muhammad telah diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar, sangat luar biasa. Inilah tujuan pertama Isra Mi'raj. Dan itu berlaku untuk kita semua. Kalau kita ingin mengenal Allah dengan baik, kita ingin mengenal Allah secara hakul yakin, maka sering-seringlah tafakkur, sering-sering memperhatikan ciptaan Allah. Contoh, afara'aitum ma tahrukun? Tidakkah kamu lihat pohon-pohon yang kamu tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan ataukah aku? Allah mengajak kita berpikir. Allah mengajak kita merenung. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? Tidakkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? A'antum anzaltuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkan air dari langit ataukah aku, kata Allah. Kembali Allah mengajak kita berpikir, merenungkan. Lau nasya'u laja'alnahu ujaza falau la tashkurun. Itu air hujan, kalau aku mau, kata Allah, aku jadikan asin. Ini air yang di bumi, yang kita minum, air yang di sungai, yang bermanfaat untuk pohon dan semuanya. Itu berasal dari mana, Pak? Dari mana, Cing? Dari laut. Laut dipanaskan oleh matahari, dia menguap, naik ke langit menjadi awan. Kemudian diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu sistem yang luar biasa. Tapi begitu turun enggak asin, padahal asalnya dari laut. Maka Allah menyatakan di sini, "Lau nasya'u laja'alnahu ujadan." Kalau aku mau, air hujan itu asin. Afala tashkurun? Apakah kamu tidak bersyukur? Renungan-renungan seperti itu banyak sekali dalam Al-Quranul Karim. Dan terutama renungan untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Qul in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah." Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan. Katakan kepada orang-orang yang ragu-ragu tentang hari akhirat, perhatikan bagaimana dirinya diciptakan. Nah, jadi Ibu, Bapak nanti pulang ke rumah setelah ini ya, ngaca, cari kaca yang besar, bercermin, telanjang dan pakai baju. Fikirkan, aku ciptakan kamu, badanmu yang ganteng dan cantik itu min nutfah, dari sperma. Tahu sperma? Air mani. Tsumma min 'alaqah. Kemudian air mani tadi aku proses menjadi darah. Tsumma min mudghah. Kemudian darah tadi aku proses menjadi segumpal daging.
wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sampai waktu ditentukan 9 bulan 10 hari. Bayangkan Bapak Ibu, pikirkan, renungkan, tafakkaru fi khalqillah. Renungkan bagaimana diri kita tercipta dari air mani, menjadi darah, menjadi daging, diukir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibu kita. Dari daging tadi dibuat kepala, dibuat diisi dengan otak, pusat komputer. Dari daging tadi dibuatkan mata sepasang bisa melihat. Dari daging tadi diukir telinga yang bisa mendengar. Dari daging tadi diukir organ-organ tubuh, Masya Allah. Ada jantung, paru-paru, ginjal dan sebagainya yang semuanya struktural, fungsional. Diberikan sepasang tangan untuk bekerja, diberikan sepasang kaki untuk bekerja. Setelah sempurna di dalam rahim, thumma nukhrijukum tifla, kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Tafakkar, pikirkan. Bapak Ibu siapa yang bikin? Ibu kita kah? Bapak kita kah? Atau terjadi dengan sendirinya kah? Hanya ada satu jawaban yang masuk akal. Ada yang membuat, ada yang menciptakan. Betul? Allahu Akbar. Inilah tafakkur. Dengan sering-sering tafakkur, maka contohnya ini ya. Kalau ibu-ibu ini lagi berhias, coba perhatikan, kok ini bulu mata nggak panjang-panjang, alisnya itu panjang, nggak seperti rambut. Coba Bu, kalau bulu mata ibu panjang, alis panjang, kayak rambut. Ada orang beri salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kan ada satu keteratur, ada desain. Kemudian ketika sikat gigi, coba tafakkur. Di depan ada gigi seri 4 pasang. Bentuknya tipis-tipis tajam. Fungsinya buat memotong makanan. Di sisi gigi seri ada 2 pasang taring. 2 di atas, 2 di bawah. Bentuknya tajam, fungsinya untuk mencabik makanan. Di belakang taring ada 10 gigi geraham. 6 geraham besar, 4 geraham kecil. Jumlahnya 32. Geraham bentuknya kekar, fungsinya untuk menggiling makanan. Jumlahnya 32. Semuanya kita sama. Betul? Apakah nggak ada yang bikin itu? Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dhatillah. Kalau kamu merenungkan ciptaan Allah, pasti kamu akan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah yakin ada Allah? Sudah yakin ada Allah? Alhamdulillah. Kalau sudah yakin ada Allah, maka kita akan mudah melaksanakan perintah-perintahnya, mudah menjauhkan larangan-larangannya. Karena menjalankan perintah berbuah pahala surga nanti, menjalankan larangannya berbuah bencana di akhirnya di neraka nanti. Nah, biasanya itu caranya banyak. Luar biasa. Pantes begitu mungkin begitu. Tapi sampai mana tadi? Yang kedua sholat. Misi yang kedua dalam rangka menerima perintah sholat. Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu wajib untuk orang-orang beriman. Kalau wajib itu
Artinya dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Wajib. Ma yusabu ala fi'lah wa yu'aqabu ala tarkih. Dapat pahala ketika dilaksanakan, mendapat dosa ketika ditinggalkan. Kapan itu? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Tegakkanlah salat mulai dari gelincir matahari. Matahari tergelincir sedikit, tak masuk waktu zuhur. Yang menggelincir terus, begitu sama dengan bayangan, tak masuk waktu asar. Begitu terbenam cahaya merah, terbenam matahari, masuk waktu maghrib. Begitu hilang cahaya merah, masuk waktu isya. Keesokannya subuh. Berapa waktu? Berapa waktu? Jadi kalau ada orang yang mengatakan sholat 3 waktu, dia menafsirkannya begini: aqimis sholata liduluki syamsi wa ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Tegakkanlah sholat zuhur, kemudian maghrib, kemudian subuh. Padahal aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Tegakkanlah sholat mulai dari tergelincir matahari ila sampai gelap malam. Jadi mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'anan fajri itu sholat subuh. Hafizu ala sholawati wa salatil wusta. Jagalah sholat-sholatmu, termasuk sholat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin. Dan tegakkanlah sholat sampai mati. Nggak ada istilah sholat selesai. Paham? Tidak ada istilah sholat gua udah tamat. Ada orang baru pergi haji misalnya di Masjidil Haram. Ibu haji pernah haji? Pernah umrah? Nah, itu kalau sholat al-Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Ya. Ada orang naik haji, ada orang umrah, dia sholat 5 waktu jadi 500.000 kali. Kemudian berapa 9 hari berapa juta kali. Begitu pulang haji nggak sholat lagi. Dia bilang apa? Sholat gua udah banyak di Makkah. Bukan seperti itu. Wa qumu lillahi qanitin. Tegakkan sholat sampai mati, sampai tuntas nanti. Selanjutnya Allah SWT berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau menginginkan sesuatu, kalau mencita-citakan sesuatu, kalau mengharapkan sesuatu, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. As-salatu doa. Salat itu doa. Doa silahul mu'min. Dan doa itu senjata orang beriman. Coba bayangkan ibu, Masya Allah yang namanya salat ini. Setelah doa iftitah, kita puja-puji Allah dalam doa iftitah. Kemudian kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja di hari kiamat. Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari kiamat. Setelah itu kita katakan Iyyaka na'budu, kepadamu aku menyembah. Tidak iyyahu na'budu, tapi langsung direct. Iyyaka, kepada kamu, na'budu, aku menyembah. Wa iyyaka, dan kepadamu, nasta'in, aku minta tolong. Apa itu yang kita minta pertolongan itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus seperti yang kau beri nikmat kepada mereka.
Tuh orang-orang yang suka ibadah ya Allah, orang-orang yang baik sehingga mereka selamat dan nikmat hidup di dunia ini. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan mereka yang Engkau murkai, para ahli maksiat dan sebagainya, bukan itu ya Allah. Waladhdallin, dan bukan kesesatan. Nah, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita bersosialisasi sholat subuh, kita sudah bentengi diri kita dengan mohon perlindungan Allah agar nanti di kantor, agar nanti di pasar, agar nanti di sekolah, agar nanti di tempat kerja tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh jahat. Paham? Kemudian duduk iftirash. Doanya apa? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Masya Allah, semuanya itu kebutuhan kita. Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, kasihani aku, wajburni, tutupi kelemahanku, warfa'ni, muliakan aku, warzuqni, berikan aku rizki, wahdini, bimbing aku, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, maafkan aku. Semua kebutuhan kita ada di sini. Maka Allah mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Mohon kepada Allah dengan sabar, dengan sabar. Bukan kita minta hari ini jelek, hari itu juga sabar. Wassalam, dan dalam salat. Lalu apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hal itu berat, sabar itu berat, salat itu berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, orang yang yakin akan mati bertemu dengan Allah. Kalau seseorang yakin akan bertemu Allah, seseorang yakin akan mati, pasti dia akan sholatnya khusyuk, pasti mintanya khusyuk. Makanya qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman yang di dalam sholatnya khusyuk. Kenapa? Kalau sholat khusyuk artinya konsentrasi. Sholat khusyuk artinya mengerti apa yang kita baca. Ya Bu? Ya Pak? Ngerti. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, kasihani aku, wajburni, dan sebagainya. Ngerti, langsung Allah jawab, oke, saya kabulkan, saya kabulkan, saya kabulkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang yang khusyuk dalam salatnya, karena langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah dialog dengan teman saya, beliau seorang, mungkin pernah lihat di medsos, pernah di podcast. Saya ngobrol dengan seorang teman, saya bilang, lu sholat nggak? Enggak, apa aja. Kenapa? Soalnya saya sudah banyak sedekah. Jadi dia pikir dengan banyak sedekah bebas sholat. Hei, kalau orang dengan uang bisa masuk surga, nih orang Banten nggak kebagian surga. Kalau dengan harta orang bisa masuk surga, tanpa sholat orang Indonesia nggak kebagian surga. Orang negara-negara maju itu yang paling masukin surga. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yus'alul 'abdu min qiyamati min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya hal yang pertama akan diperiksa dari amal seorang hamba adalah sholatnya. Fa'in tuqbilat minhu salatuhu tuqbilat sa'iru amali. Kalau dia sholat, maka seluruh amalnya diterima. Orang sholat 5 waktu, dia puasa, sah puasanya. Orang sholat 5 waktu, naik haji, sah hajinya, mabrur.
Orang sholat 5 waktu, bersedekah, jadi pahala sedekahnya, walaupun cuma 1.000 rupiah. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak sholat, tertolak seluruh amal ibadahnya. Ada orang nggak sholat puasa, tidak sah puasanya. Ada orang nggak sholat naik haji, haji mardud namanya, haji yang tertolak. Ada orang nggak sholat, oh sedekahnya juta-jutaan, miliar-miliaran, tidak sah, tidak menjadi pahala di akhirat. Oleh karena itu as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad hadama din, faman taraka faqad hadama din. Salat itu tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, dia telah beragama, menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia meruntuhkan agama. Bahkan Nabi SAW bersabda, farqum bainal muslim wal kafir as-salah. Yang membedakan orang Islam dan kafir ya salat. Masya Allah. Jadi as-salatu doa, doa syar'ul mu'min. Salat itu doa, dan doa atas senjata orang beriman. Bagaimana Bang Haji kalau saya sholat tapi nggak khusyuk? Sah nggak? Sah insya Allah. Bagaimana Bang Haji saya sholat tapi nggak ngerti artinya? Sah nggak? Sah insya Allah. Dapat pahala tidak? Dapat insya Allah. Tapi tidak efektif. Paham? Orang sholat dan artinya salah-salah baca anak-anak, sah insya Allah dapat pahala. Tapi tidak sesuai. Kalau ibarat pisau nggak tajam, ya doa-doa di sana tuh nggak tajam, nggak efektif. Tapi kalau Anda mengerti namanya khusyuk, itu ibarat pisau tajam, doa cepat makbul. Paham? Oleh karena itu apapun dengan sholat, bagi yang sudah sholat, tingkatkan kualitas sholat. 1.000 musallin, 1.000 kualitas. Mari jangan ada satu hari atau kita tinggalkan Quran, tinggalkan tingkatkan kualitas sholat, kualitas iman kita, kualitas takwa kita. Insya Allah dengan kualitas sholat yang khusyuk, maka kita akan menjadi orang-orang beruntung di dunia dan di akhirat. Kira-kira sebagai penutup saya ingin menyampaikan pesan Nabi ya, sabda Rasulullah. Karena Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan dalam rangka menyempurnakan akhlak. Secara orientatif, akhlak ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif, akhlak juga ada 3. Akhlak mulia, akhlakul karimah, akhlakul ammah, akhlak yang standar, yang biasa saja, dan akhlakul sayyi'ah, akhlak yang buruk. Oleh karena itu Nabi mencontohkan kita bagaimana berakhlakul karimah kepada Allah. Kalau ada orang Islam sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, nggak pakai sholat sunat, nggak pakai puasa sunat, itu sudah berakhlak, akhlak yang standar. Tapi kalau pakai tahajud, pakai sholat sunat, itu berakhlakul karimah kepada Allah SWT. Tapi yang akhlakul sayyi'ah, dia muslim tapi tidak pernah puasa, dia muslim tapi tidak pernah sholat, ini akhlakul sayyi'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya akan bawakan sebuah syair judulnya akhlak, tapi tolong semuanya ikut kur. Oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul? Banyak contoh orang pangkatnya tinggi
uangnya banyak, begitu tidak berakhlak hancur. Betul. Banyak kita lihat. Kompak. Manusia adalah sebaiknya ciptaan, akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tidak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dalam pergaulan harus memakai akhlak, di dalam persaingan harus memakai akhlak, dalam perjuangan harus memakai akhlak, dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak, damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panitia awat bus pesen mohon pengen pada foto aturan tapi di tenan. Ayo panitia kira pada pengen foto, ayo sudah siap baik.